Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Requestannya keren-keren semua, dan yang paling interest adalah teman-teman minta dibahas untuk Manta Network. Ini di-request oleh Bang Probo Ari Ramadan, dan juga banyak teman-teman yang lain yang nggak mungkin aku sebutkan satu persatu. Oke, teman-teman, langsung kita akan bahas ya untuk Manta Network. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 36.930 rupiah. Marketnya mengalami koreksi di perdagangan hari ini sekitar 5,47%. Manta Network itu muncul sebagai salah satu proyek yang bisa dibilang sangat laris dan juga mendapat perbincangan banyak sekali penggiat atau pengamat di dunia kripto. Kenapa demikian? Karena dia mengusung teknologi modular blockchain, mirip seperti Celestia ya teman-teman. Dan ya, ini adalah blockchain modular yang running di Ethereum. Manta ini sebenarnya proyek yang udah cukup lama adanya ya, cuma dia baru listing token kemarin di bulan Januari ini teman-teman. Dan kalau kita lihat dari ekosistemnya juga terbilang udah cukup kuat teman-teman. Dia udah kerjasama sama beberapa blockchain lain seperti Celestia, ada Polygon, juga ada Optimism dan juga Polkadot. Itu teman-teman, dari penjelasannya kita akan ambil dari artikel yang ditulis oleh BitTime. Ini kita akan mulai pembahasannya dulu dari Manta Network itu apa sih sebenarnya. Jadi ini adalah sebuah ekosistem multimodular untuk aplikasi Zero Knowledge yang khusus untuk dibuat untuk mendukung aplikasi terdesentralisasi modern yang bisa berkembang dengan besar. Ekosistem ini punya dua komponen utama. Yang pertama, dia ada Manta Pasifik. Yang kedua, ada Manta Atlantik. Wah, mirip seperti nama samudra ya teman-teman. Jadi Manta ini kalau kita cari di kamus, itu artinya ikan pari. Wah, mungkin ikan pari yang berenang di Pasifik. Ya, itu mungkin. Manta Pasifik ini adalah bagian dari Manta Network yang beroperasi di jaringan dari Ethereum. Fungsi utamanya dari Manta Pasifik adalah sebagai sistem dari layer kedua yang bisa digunakan untuk membuat apps dengan biaya yang sangat murah dan juga efektif. Yang kedua, mereka punya Manta Atlantik. Bagian ini beroperasi di jaringan Polkadot, yang mana aplikasi ini terkenal karena kecepatan di rantai ZK layer pertama, yang menawarkan identitas serta kredensial yang dirahasiakan oleh teknologi ZK. Itu berarti Manta Pasifik fokus di layer kedua, khususnya Ethereum, dan Manta Atlantik fokus di layer pertama, yang di mana dia ada Polkadot di sana, teman-teman. Jadi itu ya secara umum konsep daripada Manta Network. Lalu siapa pendiri dan juga founder dari Manta? Pendirinya itu tahun 2020. Ada 3 founder. Itu dari Victor G, Sumo Chu, dan juga Kenny Lee. Ketiganya berasal dari institusi bergengsi termasuk Harvard, MIT, dan juga Algorand. Manta Network telah menerima investasi yang banyak dari beberapa perusahaan hedge fund Web3 terkenal, termasuk Binance Lab, Polychain Capital. Selain itu juga proyek ini salah satu proyek yang berkembang melalui partisipasi akselerator Web3 terbaik, termasuk Allianz DAO, Berkeley Blockchain Accelerator. Jadi itu teman-teman secara umum untuk Manta Network. Sebelum kita lanjut ke fundamental berikutnya, kita akan lihat dulu teman-teman ada news atau ada trading competition yang dilakukan oleh BitTime ya teman-teman. Jadi aku senang banget menginformasikan BitTime adalah exchange dari Indonesia yang sudah terregulasi Bapepti ya, yang mana teman-teman, aku diminta untuk promosiin satu campaign, mumpung kita bahas Manta juga. Jadi ada Manta Lucky Airdrop dan juga trading competition, teman-teman. Jadi kita akan jelasin untuk yang trading competitionnya ya. Jadi event ini bisa teman-teman ikutin siapa aja yang sudah punya akun BitTime, sudah melakukan KYC ya teman-teman. Dan juga teman-teman harus mengikuti semua akun sosial media dari BitTime, karena nanti informasi lebih lanjut atau informasi pemenangnya pasti diposting di sosial medianya. Takutnya teman-teman ketinggalan kalau nggak follow dan juga subscribe akun sosial media BitTime. Nanti untuk akun-akunnya aku akan posting, akan aku tulis di kolom deskripsi video ini. Oke teman-teman, untuk mengikuti dari trading competition-nya ada beberapa tahap ya teman-teman. Yang pertama, selama periode acara, itu teman-teman diwajibkan untuk melakukan trade. Di semua pair boleh teman-teman, dengan nilai perdagangan
lebih besar daripada 20 USD atau kalau dirupiahkan sekitar 300.000. Dan juga teman-teman baru bisa bergabung di trading competition-nya. Yang kedua, ada hadiah yang akan diberikan berdasarkan peringkat volume. Jadi banyak-banyakan volume, teman-teman. Untuk perhitungan volumenya itu buying volume itu ditambah selling volume. Jadi akumulasi tersebut bisa digolongkan menjadi akumulasi trading volume. Jadi teman-teman wajib untuk melakukan pembelian dan juga penjualan baru dihitung sebagai satu buying volume, teman-teman. Kemudian untuk pair-nya itu boleh pakai pair EDR dan juga USDT, teman-teman. Itu ya, untuk link kalau teman-teman mau join, nanti aku akan kasih juga di kolom deskripsi karena ada formulir yang teman-teman harus isi. By the way, tadi kita belum bilang, eventnya ini mulai dari 19 Januari sampai 31 Januari 2024 ya. Jadi masih ada waktu buat teman-teman yang mau ngikutin kompetisinya. Untuk skema hadiahnya, itu ada yang bisa menang sebanyak 300 US dollar ya teman-teman. Terus juga ada yang bisa menang sampai 150 dari total rewardnya, dari total trading volumenya. Jadi ini banyak-banyakan teman-teman. Siapa yang lebih banyak, peluangnya lebih besar. Dan juga kuotanya ini masih terbilang sangat-sangat banyak sih teman-teman. Jadi hadiahnya total sekitar 22,5 juta ya buat teman-teman ikutin. Dan peringkatnya itu akan sesuai dengan trading volume. Dashboardnya akan diperbarui setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat dan durasi acaranya tadi udah 19 Januari sampai 31 Januari 2024. Pengumuman pemenangnya itu akan diumumkan di tanggal 1 Februari oleh BitTime di channel Telegram officialnya. Hadiahnya akan dalam bentuk manta, teman-teman, manta token ya, yang kebetulan kita akan bahas, teman-teman, dan kita akan lihat nih gimana apakah menarik atau enggak untuk token manta ini. Dan hadiah untuk distribusinya itu maksimal 14 hari kerja ya setelah pengumuman. BitTime berhak juga untuk menghentikan sewaktu-waktu jika ada insiden atau pihak yang terbukti melakukan kecurangan, teman-teman. Jadi itu kurang lebih untuk more info, kita akan posting di komunitas Telegram juga nanti, serta di link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, kita akan lanjut teman-teman. Lalu, keunggulan-keunggulan atau fitur yang dimiliki oleh Manta Network. Yang pertama adalah biaya atau fee-nya sangat-sangat rendah dengan skalabilitas yang sangat tinggi. Sekarang itu blockchain berlomba-lomba untuk bikin project yang bisa dibilang sangat-sangat besar ya, sekaligus juga bisa diadopsi oleh banyak orang, which is itu harganya murah, harga transaksinya murah, dan Manta melihat opportunity tersebut, apalagi dia berada di jaringan dari Ethereum dan juga Polkadot yang memang sudah terkenal besar ya, udah bertahan teman-teman dari berbagai macam bear market kemarin, masih tetap sustain sampai sekarang, dan bisa dibilang untuk skalabilitas menurut saya udah jelas. Nah, tinggal gas fee-nya aja nih yang harus diperbaiki. Sepertinya sih seperti itu. Kemudian kecepatan dan juga efisiensi pengembangan aplikasi juga menjadi prioritas dari Manta, khususnya Manta Pacific yang berada di layer kedua, teman-teman. Terus inovasi penggunaan ZK, kepatuhan non-insentif juga menjadi hal yang sangat-sangat penting. Ekosistemnya bakalan terus berkembang. Nah, secara tokenomik, Manta ini menurut saya pribadi sangat menarik. Kenapa? Karena dari total distribusi yang mereka lakukan itu merata banget. Untuk public investor, strategic investor, private investor, new paradigm, terus juga ada foundation treasury, ecosystem and community, airdrop, itu benar-benar sangat-sangat sangat-sangat terdistribusi dengan baik. Jadi harapannya tidak ada institusi yang memainkan harga, memanipulasi Manta, teman-teman. Jadi ini distribusinya, kemudian untuk token release schedule-nya juga terbilang sangat-sangat bertahap. Ini sampai lebih dari 2030 baru akan mentok teman-teman di maksimum supply-nya. Jadi diharapkan dengan posisi sekarang ini Manta bisa mendapatkan adopsi yang lebih besar lagi, teman-teman. Roadmap mereka jelas ya. Tahap pertama Manta Pacific Alpha di Ethereum layer kedua, yang mana ini berfungsi untuk memberikan kecepatan menciptakan di apps di jaringan ZK yang unik, memanfaatkan sirkuit universal yang dimiliki oleh Manta dengan biaya gas yang sangat rendah. Kemudian juga ada tahap kedua, di mana ini adalah Manta Pacific Alpha yang akan join antara blockchain dari Ethereum sekaligus juga Celestia. Lalu ada
Manta Pacific Beta ini adalah transisi ke ZK Ethereum Virtual Machine yang join sama Polygon Software Development Kit. Wah, banyak sekali ya proyek-proyeknya, dan menurut saya ini sangat-sangat interest sih untuk perkembangan dari Manta ke depannya. Teman-teman dilihat dari sosial media, mereka ada kerjasama juga dengan beberapa proyek-proyek lain. Salah satunya dengan listing di banyak exchange ya. Sekarang Manta kan udah tersedia teman-teman. Salah satunya ya sudah ada di BitTime juga, selain memang exchange-exchange yang lain. Itu ya dari Twitter menurut saya cukup bagus untuk proyek dari Manta ini. Ekosistemnya juga sudah sangat-sangat besar teman-teman. Salah satu proyek dengan ekosistem terbesar yang mungkin teman-teman bisa manfaatkan ya. Ketika teman-teman udah tahu knowledge-nya, teman-teman tahu ini proyek bagus, ya udah kita tinggal cari momentum kapan idealnya kita bisa masuk dan memanfaatkan volatilitas dari market yang ada sekarang. Teman-teman, ada beberapa narasi yang lain ya, yang mungkin tadi kita bilang yang positif-positifnya, kita juga akan sebut yang negatif-negatifnya juga. Manta Pacific itu replace Base, teman-teman. Base ini adalah ekosistem dari Coinbase, yang juga sama-sama berada di jaringan daripada layer kedua Ethereum ya, teman-teman. Dia udah menggeser dari Base, ya, dan sekarang berada di peringkat 4 blockchain layer kedua terbesar yang ada di Ethereum. Jadi ini keren banget. Yang pertama masih ada Arbitrum, lalu ada Optimism, terus juga ada Metis, yang keempat Manta. Wih, keren ya. Sebagai koin yang baru aja listing, mereka udah benar-benar berada di puncak top, karena memang proyeknya sudah dibangun jauh sebelum tokennya listing. Kemudian juga ada masalah teman-teman. Manta Network ini kabarnya ada kena serangan DDoS attack ya, yang mana ketika koin tersebut listing di beberapa exchange. Ini mungkin bisa dibilang menjadi narasi negatif jangka pendek yang mungkin impact-nya ya cuma dirasakan dalam jangka waktu pendek aja. Dan ini juga beritanya udah kemarin-kemarin sih teman-teman. Jadi bukan berita baru, tanggal 18 Januari ya beritanya. Terus juga ada berita tentang kekecewaan Manta airdrop dari DeFi, dari community yang ada di DeFi. Jadi sebelum tokennya listing kan mereka ada banyak tuh ngadain airdrop. Ternyata setelah dinanti-nanti banyak orang yang akhirnya kecewa karena dari airdropnya ini itu total pasukannya itu tidak sesuai teman-teman. Jadi banyak yang mencari airdrop di DeFi itu kecewa ya. Tapi ini DeFi loh teman-teman, bukan yang centralized exchange kayak BitTime, kan dia juga ada eventnya ya. Jadi ini untuk ekosistem atau dari komunitas DeFi, teman-teman. Itu sih teman-teman dari beberapa narasi dan juga Manta. Overall sih kalau menurut saya fundamentalnya bagus, tapi memang kalau ada beberapa sedikit ya spot-spot yang mungkin sedikit menodai proyek ini. Tapi ya overall masih cukup kuat teman-teman. By the way, posisi pergerakan market saat ini masih terbilang mengalami koreksi. Manta pun juga kalau kita perhatikan juga cenderung mendapatkan tekanan jual teman-teman, dan sekarang dia lagi berada di level support yang menarik ya. Manta diperdagangkan di kisaran level 2,3 dolar. Ini aku cek dia di time frame 4 jam teman-teman. Chartnya masih baru banget ya, baru listing di 18 Januari. Kemudian dia sekarang sudah berada di level support. Nah, level support ini adalah level yang seringkali dijadikan tempat untuk orang melakukan pembelian. Ya, kalau kita lihat dari aspek yang lain, volume perdagangannya belakangan mengalami tren sedikit kenaikan dengan smart money yang masih cenderung kosong di market. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari indikator MACD, ini sudah mengarah ke posisi bawah dan juga masih dalam histobar yang merah. Dalam posisi sekarang, kemungkinan tekanan jual masih ada, teman-teman. Tapi kita lihatlah gimana, apakah buyers bakalan kuat untuk menahan pergerakan Manta di perdagangan ke depannya. Kalau dari saya sih melihat area support adalah area yang cukup menarik, teman-teman. Mungkin ya semoga ya teman-teman Manta bisa sedikit ada recover lah setelah penurunan yang terjadi sejak tanggal 23 kemarin, ya kan. Ya sekarang udah berada di support, semoga dikasih naik dulu teman-teman, setidaknya ya jangka pendek, biar teman-teman yang mungkin mau trading atau yang mau lepas barang juga bisa memanfaatkan momentum koreksi tersebut untuk jual dengan posisi yang untung teman-teman. Dan itu sih dari Manta secara teknikal, belum terlalu banyak secara garis besar ya untuk support resistensinya juga. Dan kalau kita perhatikan level support kuatnya Manta itu ada di 2 dolar. 2 dolar itu mungkin kisaran harga 30 ribuan, teman-teman. Dan untuk level support sekarang itu kan di 2,3, which is ini menurut saya sebuah momentum sih sebenarnya buat teman-teman yang mau memanfaatkan
ya. Tapi tidak tidak hanya menutup kemungkinan dia untuk mantul, tapi juga bisa jadi Manta bisa koreksi juga. Let's say kalau memang VAR-nya terlalu besar atau ada tekanan jual yang sangat-sangat tinggi, teman-teman. Untuk resistance terdekat ada di 2,5. Nah, ini kita berandai-andai ya, teman-teman. Andai kata nih teman-teman beli Manta di kisaran 2,3. Maka kalau dia bisa naik sampai 2,5, itu teman-teman bisa dapat keuntungan sekitar 9-10%. Kira-kira seperti itu. Kalau teman-teman misalkan mau cicil beli mungkin di harga yang lebih bawah, ya bisa tunggu aja untuk pergerakan Manta. Siapa tahu dia bisa menyentuh $2, area tersebut mungkin akan sangat-sangat menarik, teman-teman. Jadi itu sih secara pergerakan, volume ada sedikit kenaikan, smart money belum terlalu banyak, kemudian juga dari indikator MACD juga menurut saya masih dalam histobar merah, tapi nggak apa-apa, ini adalah momentum untuk para investor mengambil keuntungan dari fase koreksi market, teman-teman. Jadi paling gitu aja buat ulasan kita tentang Manta, semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, dan informasi lebih banyak aku akan taruh di kolom deskripsi video ini. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre. Makasih.